Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, membaca dan merenungkan bacaan pertama dan Injil hari ini, saya teringatkan pengalaman kecil ketika memperhatikan bahasa Portugis sebelum terlibat lebih jauh dalam aktivitas parokial beberapa tahun lalu di Brasil. Saya melibatkan diri dalam kunjungan orang sakit bersama kelompok pastoral orang sakit di salah satu bukit di pedalaman São Paulo. Pada suatu kesempatan sebelum Natal, kami mengunjungi seorang ibu yang oleh karena sakitnya hanya bisa terbaring di tempat itu. Penyakit melumpuhkan saraf-sarafnya sehingga dia tidak bisa berjalan dan berbicara dengan jelas. Aktivitasnya terpusat di atas tempat tidur di sebuah kamar sempit dengan jendela kecil yang selalu tertutup. Juga ada 2 lubang angin di atasnya. Sirkulasi udara sangat tidak lancar, membuat kamar itu sangat pengap. Ketika kami tiba, ibu itu hanya ditemani 2 cucunya yang masih kecil. Sementara anaknya dari 2 cucu itu harus bekerja menyambung hidup mereka. Hal yang membuat saya terpana adalah senyum yang terukir di bibir ibu itu. Dia menyambut dan menyapa kami dengan suara yang berpatah-patah dan kata-kata yang tidak jelas. Dia menyalami kami satu persatu dengan jari-jari tangan yang kaku dan sulit untuk dihitung. Setelah berbahasa-basi sebentar, kami mulai berdoa. Dan ketika menaraskan doa Bapa kami, saya perhatikan gerak mulut saya. Dia berdoa bersama kami meski lafaz doanya tidak jelas. Lalu sebelum komuni, saya selalu memperhatikan bina matanya. Dengan susah payah dia membuka mulut untuk menerima komunikasi dari tangan saya. Penerimaan ekspresi dan bina mata secara ini memberikan kesan yang dalam untuk saya. Dan saya yakin bahwa yang membuat ibu ini bertahan dalam penderitanya adalah kehadiran Yesus yang dia terima saat pengurapan orang sakit dan juga komuni kudus. Juga kehadiran kelompok pastoral orang sakit yang 2 kali sebulan membawakan komuni kudus mempertegas keyakinan saya ini. Para saudara dan saudari yang terkasih, memang Yesus yang diperkenalkan oleh bacaan-bacaan liturgi hari ini adalah Dia yang dapat menyelamatkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Penulis surat pada orang Ibrani yang tegas mengatakan hal itu. Yesus, Sang Imam Agung, sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demikian datang kepada Allah. Allah yang tampak dalam diri Yesus bukanlah Allah yang berdiam di rumahnya saja, melainkan Dia yang bergerak keluar untuk menemui umatnya dalam segala situasi konkret yang mereka hadapi. Hal ini terjadi seperti yang diceritakan Markus dalam perikop Injil yang kita dengar tadi. Cerita tentang Yesus dan karya besar yang sudah dilakukannya dengan cepat menyebar. Ini makin banyak orang yang mencari Dia. Cerita tentang karya Yesus yang menyembuhkan dan menyelamatkan ini ditempatkan Markus sesudah beberapa adegan cerita pertentangan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Para pemimpin ini mempertanyakan legalitas kuasa Yesus untuk memberikan ajaran tentang kerajaan Allah serta melakukan tanda ajaib menyembuhkan orang-orang dari berbagai jenis penyakit meski pada hari Sabat sekalipun. Penempatan ini barangkali untuk mempertegas identitas Yesus sebagai Imam Agung sekaligus membedakan dirinya dengan para pemimpin tersebut
yang berbelanja makan puji, cari muka, tapi tidak berbuat apa-apa. Pemimpin yang sejati adalah dia yang datang hadir di tengah umat. Dia hadir untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Dia ada untuk memberi kekuatan. Lalu bersama mereka, sang pemimpin mengupayakan gerakan bersama untuk keluar dari satu kumpulan belenggu demi satu pembebasan. Yesus memang beda dengan para Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya bisa memoles diri dengan retorika kosong tanpa aksi konkret. Karena itu tidak heran kalau Yesus populer di tengah umat. Dia punya karisma. Bahkan oleh kuasa yang Yesus miliki, setan-setan pun berpecut. Tapi Yesus tidak terlena dalam popularitas, pujian atau aplaus atas apa yang sudah dia karyakan. Karena itu dia menarik diri dari keramaian untuk tetap menjaga kontak dengan Bapaknya dalam satu ikatan doa dan kontemplasi. Kontak yang intens ini memungkinkan Yesus untuk tetap menjadikan kerajaan Allah sebagai fokus misi kewartanya dan karya penyembuhan sebagai tindakan nyatanya. Bagaimanapun juga, Yesus selalu menempatkan diri pada sentral misi misinya, membangun kerajaan Allah dengan tetap mewartakan sabda, berorientasi pada tindakan nyata untuk pembebasan dengan mengangkat harkat dan martabat manusia. Berkaca pada semua ini, kita bisa belajar dari Yesus Kristus, Sang Imam Agung kita, untuk beberapa hal ini. Pertama, tentang kehadiran. Dalam diri Yesus, Allah yang akbar adalah juga Allah yang akar. Dia mendekatkan Allah yang agung menjadi Allah yang dekat dengan kita dan itu nyata. Maka dalam karya pelayanan dan kekuatan kita, kehadiran kita di tengah umat menjadi satu faktor kunci. Tapi kita tidak sekedar hadir lalu tidak buat apa-apa. Kita hadir untuk hal kedua ini, yaitu terlibat. Kita terlibat dalam beragam aksi sosial karena berbagai peristiwa dalam hidup kita mengharuskan kita untuk berbicara melalui aksi nyata. Dan supaya aksi ini memiliki bobot dan kualitas, hal ketiga ini pun menjadi satu keniscayaan, yaitu ada kontak selalu dengan Allah Bapa kita semua. Kontak ini adalah nutrisi spiritual yang membuat karya pelayanan dan kewartaan juga keterlibatan dalam aksi sosial kita menjadi sarana keselamatan yang berdaya guna. Kalau sudah begitu, bukan tidak mungkin kekuatan jahat apapun bisa kontak.